Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gita Sundari. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Kerinci Angkatan 3 Kelompok 3 tahun 2021. Sebelum kita memasuki kasus, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu Whole of Government. Whole of Government atau biasa disingkat dengan WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Selanjutnya, mari kita lihat kasus berikut ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu asasnya adalah menghindarkan pembalasan terhadap anak, sehingga anak harus dijauhkan dari penjara. Pembimbing kemasyarakatan yang bertugas melakukan asesmen terhadap anak menyatakan tindak pidana anak tidak membahayakan masyarakat dan terjadi karena anak masih rentan sehingga mudah dipengaruhi lingkungan yang kurang baik, sehingga merekomendasikan anak untuk direhabilitasi di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Sebagai jaksa, Anda memiliki kewajiban taat pada undang-undang yang berlaku dan ingin merehabilitasi anak di LPKS. Namun, LPKS berjarak 2 kota dari wilayah kerja saudara, dan anggaran penempatan anak di LPKS ternyata tidak tersedia pada anggaran penanganan perkara tindak pidana umum. Bagaimana cara mengatasinya? Kategori hubungan dan tipe yang mana yang dapat kita lakukan? Jawabannya yaitu kategori hubungan integrasi dengan tipe joint venture atau perencanaan jangka panjang kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama. Selanjutnya, permasalahan klasik pelayanan publik. Ada 7 permasalahan klasik, yaitu yang pertama, jenis pelayanan bagaikan hutan belantara. Yang kedua, ego sektoral, yaitu pola pikir dan tindakan yang melekat pada sektor atau bagian tertentu, tidak ingin berbagi informasi dengan pihak lain dalam suatu organisasi, perusahaan, atau negara yang sama. 3. Koordinasi yang tidak optimal dan disharmonisasi. 4. Akses yang terbatas. 5. Rendahnya partisipasi. 6. Tidak adanya mekanisme pengaduan. Yang terakhir, penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya yaitu Whole of Government berdasarkan jenis. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk, dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air, dan seterusnya. Yang keempat, ada pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik
yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Berikutnya ada pola pelayanan publik. Yang pertama yaitu pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Manfaat yang dicapai dengan Whole of Government yaitu efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Yang terakhir yaitu tantangan praktek Whole of Government. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Terima kasih sudah menyaksikan video pemaparan Whole of Government dari saya. Semoga kita semua sudah memahami pembelajaran di dalam mata pembelajaran Whole of Government. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam video saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.